Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Rehat, Renungan Harian Toraya edisi Sabtu tanggal 25 Maret 2023. Kiranya damai sejahtera daripada Allah senantiasa melingkupi kita dan keluarga. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Dan di dalam pimpinan Roh Kudus kita senantiasa diberikan kesungguhan untuk datang kepada Dia. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat 15 sampai dengan 22. Mengawalinya mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh memerlukan Tuhan untuk mengerti akan isi hati-Mu melalui pembacaan firman Tuhan, melalui renungan harian hari ini. Tuhan menolong kami, memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami diberikan hikmat untuk mengerti, bahkan di dalam kekuatan daripada-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 60 ayat 15 sampai dengan 22. Yesaya 60 ayat 15 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan dan keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Tema renungan harian kita hari ini adalah janji Tuhan pasti digenapi. Inanglah disunduni tu pangalukna buang. Menunggu adalah pekerjaan yang sering membosankan, apalagi jika yang bersangkutan tidak memiliki cukup kesabaran, sekalipun sudah dipastikan bahwa yang ditunggu itu pasti datang. Pembacaan kita hari ini adalah bahagian dari seluruh pasal 60 yang berbicara tentang nubuat mengenai pemulihan Sion sebagai kota Allah. Saat itu bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel, di mana mereka sangat menderita dan mereka sangat mendambakan penyelamatan dan pemulihan atas negeri mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan mereka untuk menunggu dan bersabar. Nubuatan ini disampaikan Nabi Yesaya agar mereka dapat percaya kepada Allah yang pasti akan memulihkan umatnya. Mereka yang ditinggalkan, dibenci, dan bahkan dipandang hina nantinya akan dihormati. Kita dapat melihat di ayat yang ke-15.
Mereka akan menikmati hidup yang makmur, di mana damai sejahtera dan keadilan akan mereka alami. Ayat 16 dan 17. Selain itu, kekerasan tidak akan lagi menimpa, dan Allah sendiri yang akan menjadi penerang abadi mereka. Ayat 18 sampai dengan 20. Mereka akan memiliki negeri untuk selama-lamanya dan hidup sebagai orang-orang yang benar, serta keturunan mereka akan menjadi bangsa yang kuat yang akan terjadi dalam rencana Allah sendiri. Ayat 21 sampai dengan 22. Yang diharapkan dari bangsa Israel ialah tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, sekalipun kehidupan mereka saat itu dalam kesulitan dan kesusahan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia selalu hadir dan menyertai kita sebagai umatnya dalam keadaan apapun dengan caranya sendiri. Allah hanya menghendaki agar kita selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Tuhan adalah penerang abadi bagi kita selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menyegarkan kita kembali, memulihkan hati yang letih, yang lesu, menguatkan dalam kondisi kita dalam tekanan, tantangan, dan memberikan pengharapan, pemulihan, janji Tuhan digenapi, bahwa dalam keterpurukan sekalipun Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Dan mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan Tuhan memastikan pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Karena pada waktu pencobaan dan tantangan hidup yang kita hadapi, Tuhan berjanji memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyegarkan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memulihkan hati untuk tetap percaya kepada Engkau dan mengambil langkah iman sebagaimana kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak letih, tidak lesu, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan pengharapan, mengekspresikan iman dengan hati yang bergembira, dengan hati yang bersuka cita karena pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami tetap memberikan pujian, pengagungan, rasa syukur kami kepada Tuhan, mengekspresikan dengan senyum, dengan murah hati kepada banyak orang, sehingga damai-Mu yang Kau curahkan bagi kami juga memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kami. Gereja kami juga sedang menghadapi tantangan dalam mendirikan gereja, mendirikan rumah gereja-Mu untuk kami dapat beribadah di Legokland. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka jalan, dan memberikan hikmat bagaimana kami harus melangkah dengan iman, supaya kehadiran kami nanti di sana dan kehadiran-Mu dirasakan oleh kami, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, lingkungan di tempat kami. Buka jalan yang Tuhan, berikanlah kemurahan bagi kami, berikanlah hati yang murah bagi para tetangga, orang-orang yang di sekitar tempat di mana kami akan mendirikan gereja. Tuhan menolong kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan firman-Mu hari ini, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan bagi kami. Kami terus berdoa supaya damai-Mu juga dirasakan oleh semua orang. Tiap-tiap orang boleh mendengar kabar baik bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat, dan memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menolong kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dalam rehat hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.